Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok A kelas ST03 izin menampilkan video pembelajaran dengan topik bahasan ilmu ekonomi dan persoalannya. Saya akan memberi sedikit penjelasan yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya pada sub bahasan berikutnya. Baik, langsung saja. Ekonomi menurut ahli ekonomi Alfred Marshall merupakan ilmu yang mempelajari tentang umat manusia dalam urusan hidupnya. Secara garis besar, ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu makroekonomi dan mikroekonomi. Makroekonomi cenderung memperhatikan fenomena agregat atau kesatuan, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Sedangkan mikroekonomi berfokus pada aktivitas pasar. Seperti yang kita tahu, bahwasanya permasalahan di dunia ekonomi itu terjadi ketika suatu sumber daya itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia terhadap sumber daya tersebut itu tidak terbatas. Jadi, terjadilah yang namanya trade-off. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus mengetahui bagaimana cara memaksimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut. Nah, sehingga nanti akan terjadinya opportunity cost. Baiklah, dalam fenomena ini bisa digambarkan melalui suatu kurva yang disebut dengan kurva kemungkinan produksi atau KKP. Dalam KKP ini menunjukkan bahwa pilihan dua produksi barang dengan bahan yang sama. Nah, dalam KKP ini terdapat 3 hal penting yang ditunjukkan, yaitu yang pertama adalah pilihan efisien, digambarkan dengan titik-titik di sekitar kurva. Terus ada pula opportunity cost, itu digambarkan sebagai kemiringan kurva. Dan yang ketiga adalah kelangkaan, itu digambarkan dengan titik-titik yang berada di luar kurva. Nah, baiklah, sedangkan ada pula inovasi teknologi, itu dapat menggeser kurva keluar, yang artinya adalah dapat meningkatkan kapasitas produksi. Berikutnya kita akan membahas tentang diagram arus ekonomi yang menunjukkan aliran uang di pasar. Di sini terdapat 3 pembuat keputusan sekaligus pelaku ekonomi, yaitu pemerintah sebagai regulator, perusahaan sebagai penjual, dan rumah tangga sebagai pembeli. Kemudian terdapat 2 pasar, yaitu pasar faktor produksi dan pasar barang dan jasa. Dalam diagram ini terdapat 2 arus yang saling berkebalikan. Untuk memudahkan rinciannya, kita bahas secara terpisah. Kita mulai dari perusahaan yang menjual produknya, baik itu barang atau jasa, ke pasar produk. Kemudian rumah tangga membeli produk-produk tersebut. Nah, rumah tangga sendiri memiliki lahan ataupun tenaga kerja yang kemudian termasuk dalam pasar faktor produksi untuk kemudian disewa atau dipekerjakan oleh perusahaan. Dalam hal ini, baik perusahaan maupun rumah tangga membayar pajak ke pemerintah. Berikutnya, di arus yang berkebalikan, perusahaan membayar sewa dan upah dalam pasar faktor produksi, yang mana akan menjadi pemasukan bagi rumah tangga. Rumah tangga pun memiliki pengeluaran, yaitu dalam pasar produk, di mana sebelumnya mereka mendapatkan barang ataupun jasa. Pengeluaran tersebut menjadi pemasukan bagi perusahaan. Sementara itu, pemerintah memberikan subsidi untuk perusahaan dan juga rumah tangga. Subbahasan yang terakhir yaitu revolusi industri 4.0. Dalam industri 4.0, kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan internet dan big data secara masif, atau lebih dikenal dengan sebutan konsep IoT. Pemanfaatan internet tersebut dapat memunculkan peluang pasar baru, di antaranya e-commerce, ride-hailing, smart manufacture, dan smart city. Nah, kendala atau tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam penerapan industri 4.0 di antara lain yaitu kurangnya SDM yang berkualitas mumpuni, dan juga bencana alam yang kerap terjadi di beberapa daerah sehingga menghambat pertumbuhan teknologi di daerah tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan persiapan SDM yang mengacu pada pendidikan high skill. Sekiranya itu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.